Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang analisis laporan keuangan. Udah pada siap kan? Pastinya udah dong. Materi analisis laporan keuangan dari kelompok 5 kali ini membahas tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Konsolidasi itu sendiri teman-teman udah pada tahu kan? Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Kita kenalan dulu yuk dengan kelompok 5. Kelompok 5 terdiri dari Lydia Tulwardah, Oktara Putri Kiriana, Siti Hamiah, dan Ainur Rofiko, serta saya sendiri, Siti Romlah. Pembahasannya kali ini ada 3. Yang pertama, ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Yang kedua, ada akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Yang ketiga, ada isu lain seputar konsolidasi. Nah, itulah 3 bahasan tentang analisis laporan keuangan dalam pertemuan kali ini. Ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi sebagai ilustrasi konsolidasi atas akuisisi dengan kepemilikan penuh untuk kombinasi bisnis yang dilakukan di atas nilai tercatat. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada bukunya sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas sebesar 1.500.000.000 rupiah. Kasnya 1.500.000.000 rupiah. Mencatat pembelian saham PT Andalas, jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam pengonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi. Saham biasa PT Andalas sebesar 800.000.000 rupiah, saldo labanya sebesar 400.000.000 rupiah, diferensialnya sebesar 300.000.000 rupiah, investasi pada PT Andalas sebesar 1.500.000.000 rupiah. Mengeliminasi saldo awal investasi, jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial. Persediaan sebesar 50.000.000 rupiah, tanah sebesar 210.000.000 rupiah, goodwillnya sebesar 100.000.000 rupiah, diferensialnya sebesar 300.000.000 rupiah, bangunan dan peralatan sebesar 60.000.000 rupiah. Selanjutnya, laporan posisi keuangan konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak periode 31 Desember 2015. Untuk aset, kas dan setara kas 1.100.000.000 rupiah, piutang usaha 1.175.000.000 rupiah, persediaan 1.050.000.000 rupiah, tanah 2.210.000.000 rupiah, bangunan dan peralatan 3.340.000.000 rupiah, akumulasi penyusutan dikurangi 870.000.000 rupiah, mendapatkan hasil
2.470 juta rupiah. Merek dagang 400 juta rupiah. Akumulasi amortisasi dikurangi 50 juta rupiah. Maka hasilnya 350 juta rupiah. Untuk goodwill 100 juta rupiah, maka total aset 8.455 juta rupiah. Untuk liabilitas terdapat utang usaha sebanyak 1.500 juta rupiah, utang obligasi 2 miliar rupiah. Untuk ekuitas terdapat saham biasa sebanyak 3 miliar rupiah, maka saldo laba 1.955 juta rupiah. Maka ditemukan total liabilitas dan ekuitas sebanyak 8.455 juta rupiah. Dari laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak, hasil antara total aset dan total liabilitas serta ekuitas memiliki hasil yang sama, yaitu 8.455 juta rupiah. Berikutnya, konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Pada periode setelah terjadinya akuisisi, beberapa hal harus diperhatikan ketika penyiapan laporan keuangan konsolidasian. Untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya, karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau liabilitas diambil alih atau bahkan goodwill. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, tidak pada nilai tercatat kepemilikan sebagian, hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kepentingan non-pengendali, karena keberadaan kepentingan non-pengendali menurut PSAK 65 revisi 2014, masyarakat entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Untuk berikutnya yaitu ilustrasi konsolidasian dengan kepemilikan sebagian. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1.200 juta rupiah. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dan kepentingan non-pengendali adalah 300 juta rupiah. Sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1.400 juta rupiah. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200 juta rupiah. Sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta rupiah, yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta rupiah, dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta rupiah. Sebagai gambaran transaksi akuisisi PT Nusantara, terdapat PT Andalas ditunjukkan sebagai berikut. Nilai investasi 1.200 juta rupiah. Nilai buku dari saham biasa 800 juta rupiah ditambah saldo laba 400 juta rupiah. Maka total nilai buku sebanyak 1.200 juta rupiah. Dan porsi kepemilikan sebanyak 75%. Nilai buku atas kepemilikan di akuisisi terdapat dari total nilai buku sebanyak 1.200 juta rupiah dikali 75% dari porsi kepemilikan, maka hasilnya sebanyak 900 juta rupiah. Perbedaan antara nilai investasi dan nilai buku sebanyak 300 juta rupiah didapat dari nilai investasi dikurangi nilai buku atas kepemilikan di akuisisi, maka hasilnya yaitu 300 juta rupiah.